Se-Kalimantan Barat itu kan ada 7 cabang ya. 8 mubalik ya, kalau nggak salah itu. Karakteristik cabang tersebut mungkin semua udah tahu lah bagaimana keadaan cabang-cabang di wilayah di luar Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa Barat ya, di luar Pulau Jawa Barat. Anggotanya dari cabang-cabang itu sangat sedikit gitu kan. Kedua, hampir rata-rata Mubayun baru. Yang ketiga, dengan bermacam kultur yang jauh berbeda. Pribuminya adalah Melayu dan Dayak gitu ya. Kesusahan dalam hal memberikan tarbiyat gitu ya. Tetapi inilah fungsinya dan tugasnya sebagai pengurus untuk bisa membawa dari sifat amarah menjadi sifat lawamah dulu. Itu yang karakternya. Cenderung lebih keras. Kalau masalah jarak tempuh, sekarang kita bicarakan tempat jalsah ya. Dari tempat jalsah ke cabang-cabang yang ada di Kalimantan Barat itu, yang paling dekat adalah cabang Andeng, yang paling termuda dari cabang yang ada di Kalimantan Barat ini. Yaitu sekitar jarak 17 kilo. Itu yang paling dekat. Selain dari itu, Bengkayang sekitar bangsa 100 kilo dari sini. Dari sini ke Sintang ada sekitar 370 kilo. Dari Kampung Anam ke Entikong sekitar 300 kilo. Dari Kampung Anam ke Pontianak juga begitu, tidak jauh bedanya dengan Entikong. Itu jarak tempuh yang begitu berjauhan antara cabang ke cabang. Itulah keadaan di Kalimantan Barat ini. Dan satu jalan sampai sekarang masalah berjalannya organisasi Jemaat Ahmadiyah ini banyak ketergantungan dan masih 80% ketergantungan semuanya kepada para mubalig. Karena apa? Karena sumber daya manusia yang ada itulah jauh berbeda dengan ada yang di Jawa Barat. Dari Sintang mereka datang dengan membawa mobil Avanza, 2 mobil. Juga dari Balegana menyewa bis ya, 13 jam itu perjalanannya. Dari Pontianak itu bisa ditempuh 4 jam gitu ya, 4 jam sampai 5 jam. Tapi kalau lancar dalam perjalanan ya bisa sampai 3,5 jam kalau pakai mobil. Tetapi kalau pakai motor itu lebih cepat lagi. Alhamdulillah, jalsah Salanah wilayah Kalbar bisa terlaksana dimulai pada hari ini dari tanggal 8 sampai tanggal 10 yang dilaksanakan di Kampung Anam. Yang melatar belakangi jalsah di Kampung Anam, jalsah pernah dilaksanakan di tempat-tempat lain dengan kondisi yang kurang kondusif. Lalu kita pilih tempat Kampung Anam karena di Kampung Anam itu sangat kondusif sekali. Masyarakatnya walaupun dia Nasrani, dia sangat mendukung dengan kegiatan Ahmadiyah ini. Untuk target kehadiran peserta jalsah, estimasi kita ada 250 peserta. Sekarang yang hadir alhamdulillah itu melebihi target kita, yaitu 267 peserta yang dihadiri dari 3 wilayah, Kalbar 1, Kalbar 2, dan Kalbar 3, yang terdapat 7 cabang. Yang pertama cabang Pontianak, kedua cabang Balegana, ketiga cabang Sintang, keempat cabang Entikong atau Menjelimau Jaya, yang kelima cabang Andeng, yang keenam cabang Kampung Anam, yang ketujuh cabang Bengkayang. Jumlah panitia terdiri dari pertama yaitu ketua, kedua bendahara, ketiga sekretaris, keempat adalah seksi konsumsi,
kelima seksi transportasi, keenam seksi akomodasi, ketujuh seksi audio video, yang ke-8 seksi dokumentasi, yang ke-9 adalah seksi kelistrikan, yang ke-10 adalah seksi humas. Nah, di sini kalau menurut kami yang di sini yang sangat unik yaitu dari kultur. Di sini kulturnya adalah masyarakat Dayak, yang mayoritas masyarakat Dayak, dan kita melaksanakan kegiatan Jamaah Ahmadiyah ini di lingkungan orang-orang Dayak, dan mereka sangat antusias walaupun mereka beragama Nasrani, sangat mendukung sekali dengan kegiatan Ahmadiyah karena memang Ahmadiyah dikenal sangat bersahabat dengan mereka. Ramah lingkungan. Ahmadiyah adalah sebuah kekhalifahan yang ramah lingkungan. Itu yang dikatakan oleh Pak Amir. Saat itulah yang kita terapkan di daerah-daerah untuk seperti ini. Selama jalsa ini dipersediakan makan 8 kali. Pertama menu telur, kedua rendang, ketiga ayam goreng, keempat telur lagi, kelima rendang lagi, keenam gulai kambing, ketujuh soto ayam, ke-8 ayam lagi. Snack ada 2 kali. Kaum ibu-ibu hanya khusus mau masak sayur, kalau bapak-bapak khusus mau masak nasi. Oh, sayurnya ada kol, wortel, kacang, tahu, tempe. Itulah kurang lebihnya. Tadi rapnya jangan disebut malah. Iki bah. Tema pada kali ini, melalui jalsah salanah, kita tingkatkan iman dan takwa, serta kecintaan kepada sesama manusia. Adapun pemilihan daripada tema ini adalah kita memang sama-sama mengetahui bahwasanya tujuan dari jalsah yang hanya 3 hari ini adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa daripada anggota jemaat, yang kemudian takwa tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk kecintaan kepada sesama manusia. Pada hari Jumat pagi itu sudah dimulai pendaftaran sampai sebelum Jumat, kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat diadakan seksi pembukaan, kemudian ceramah-ceramah sampai malam itu menonton khutbah huzur. Kemudian pada pagi hari Sabtunya dimulai dari jam 3 tahajud bersama, kemudian daras subuh. Kemudian paginya lagi dilanjutkan dengan sesi pemberian atau materi-materi. Kemudian siangnya juga diberikan juga materi. Kemudian pagi minggunya langsung dengan pemberian ceramah juga 1 kali dan langsung penutupan dan pulang ke cabang masing-masing. Di tiap subuh itu ya dibuka dengan tahajud bersama, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian pemberian daras subuh. Jadi nanti malam Sabtunya itu akan ada tanya jawab antar anggota bersama Amir gitu. Nanti akan dipandu oleh Bapak Maulana Abdul Qudus Anom. Ibaratkan itu yang harus di stop. Oleh karena itu apapun juga bakat potensi yang ada dalam itu harus disalurkannya ke jalan yang benar. Mengenai pembukaan ceramah pada sesi pertama di hari pertama, ya alhamdulillah tadi telah dibuka oleh Bapak Amir Nasional selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan beliau mendapatkan karunia juga sebagai pimpinan sidang. Lalu kemudian tadi diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Maulana Nasir Ahmad. Lalu disusul kemudian pembacaan nazm syair oleh Bapak Maulana Budi Rahman. Dan selanjutnya ceramah pertama tadi disampaikan oleh Bapak Maulana Ahmad Nurdin. Beliau menyampaikan berkenaan dengan berkah-berkah membayar canda. Ya. Beliau sampaikan materi itu, dan
Intinya dalam materi itu adalah begitu luar biasanya berkah-berkah dalam membayar canda itu. Salah satunya yang nyata adalah ketika kita bisa mengadakan acara sebesar ini gitu, jalsah. Ini adalah berkah dari canda. Yang kedua tadi ceramah yang disampaikan Bapak Abdul Qudus Anam berkenaan dengan bukti keyakinan Hadrat Masih Salam terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyampaikan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mendukung ya daripada dakwah-dakwah Hadrat Masih Maud Salam, baik mengenai pendakwaan beliau sebagai Imam Mahdi alaihi salam dan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terus turun. Ya. Tidak ada satupun yang tidak diberi bukti oleh Allah Subhanahu wa taala atas itu. Maka Hadrat Masih Salam memiliki satu keyakinan yang sungguh luar biasa terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sesi yang selanjutnya sebelum ceramah yang ketiga berakhir, tadi ada sedikit selingan tadi pembacaan nazam ya yang disampaikan oleh seluruh mubalik yang muda dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ini tilawahnya cukup syairnya cukup menggugah ya karena berkenaan dengan wujud Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah itu tadi acaranya dilanjutkan dengan ceramah yang terakhir ya oleh Bapak Maulana Arif Afandi mengenai cara-cara untuk meraih kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau qurb ilahi. Memang kata Bapak Amir tadi menyampaikan bahwa itu ada pembahasan yang cukup dalam karena memang cukup harus dibahas lebih dalam mengenai keyakinan bagaimana kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali poin-poin itu. Seperti biasa pada sesi kedua ini dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian beberapa nazam dan sesi ceramah-ceramah. Ada 4 sesi. Sesi ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Sesi keempat tadi adalah ceramah dari Bapak Nasir Ahmad berkaitan dengan masalah sholat, pentingnya sholat, kemudian doa, istighfar, dan zikir ilahi. Kemudian sesi ke-5 itu berkaitan dengan riwayat Hazrat Masih Maud berkaitan dengan sejarah dakwah beliau sebagai Al-Masih Al-Maud. Ceramah ke-6 disampaikan oleh Bapak Maulana Nayar Ahmad berkaitan dengan 130 tahun Jemaat Ahmadiyah. Kemudian dilanjutkan dengan penceramah ke-7 yaitu Bapak Maulana Ismail Firdaus dengan tema cara Rasulullah SAW di dalam menyampaikan nasihat. Itu kemudian dalam ceramah ke-7 yaitu tentang riwayat Hazrat Masih Maud berkaitan dengan dakwah beliau sebagai Al-Masih Al-Maud. Sidang sesi saya yang ketiga yaitu yang pertama membaca ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Bapak Suwono dari Balai Gana. Yang seterusnya yaitu Najm yang disampaikan oleh Nasirat dari Pontianak ya. Dan penceramah yang ke-8 yaitu Bapak Amir Nasional kita yang dengan tema adalah implementasi toleransi bagi kemanusiaan dan harmoni. Alhamdulillah dengan begitu semangat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Amir Nasional kita dan sekaligus dari situ baru diteruskan dengan acara yaitu kesan dan pesan dan sekaligus sebagai tamu undangan masuk untuk menyampaikan pesan dan kesan juga untuk menyampaikan pendapat atau saran gitu ya. Sehingga dari tamu-tamu undangan tadi yang diberikan kesempatan untuk berbicara di forum ini, mereka dengan begitu semangat mendukung dalam acara ini, bahkan kepala desa dan BPD itu untuk minta dibangun gedung di Kampung Anam ini dan minta setiap tahun diadakan acara-acara seperti ini tidak boleh di daerah lain. Minta beliau selamanya di Kampung Anam. Itu yang seterusnya dari Sejuk, dari Aliansi Keberagaman juga menyampaikan kesan mereka dan saran mereka untuk terus laksanakan, terus tingkatkan jasa salana ini. Mereka sangat mendukung dan mereka sangat berterima kasih juga menyampaikan kebahagiaan atas undangan dari Jemaat Ahmadiyah
yang diselenggarakan di Kampung Anam. Yang seterusnya penceramah yang ke-9 yaitu Bapak Maulana Budi Rahman dengan tema makna jihad menurut Hadrat Masih Maud alaihissalam. Itu ceramah yang ke-9 dan sekaligus dalam ceramah itu menutup penceramah-penceramah pada sore ini. Dan mengenai isi dari sidang yang keempat, ada yang paling penting mungkin adalah sesi ceramah dari yang disampaikan oleh Maulana Ibnu Umar, di mana isinya adalah mengenai kerendahan hati dan kesederhanaan Hadrat Rasulullah SAW. Intinya dari ceramah tersebut mengajak kita selaku umat muslim, khususnya anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia, untuk selalu meneladani dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai kerendahan hati dan kesederhanaan dalam hidup. Selanjutnya adalah mengenai laporan dari Ketua Panitia Jalsah Wilayah Kalimantan Barat tahun 2019, Bapak Bayu Kosiono, di mana beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah Jalsah Salanah ke-12 Kalimantan Barat tahun ini berlangsung dengan sukses, di mana dari target peserta 250 orang yang hadir pada Jalsah kali ini ada 276 orang. Jadi alhamdulillah ini berlangsung dengan sukses dan lancar. Itu dari sisi laporan Ketua Panitia Jalsah. Kemudian setelah itu ada kesan dan pesan dari peserta Jalsah, di mana jumlahnya ada 6 orang tadi dari masing-masing cabang yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini. Ada dari Andeng, dari Pontianak, dari Bengkayang, dari Sintang, Balai Gana, dan juga Antikong. Mana dari inti dari kesan dan pesan para peserta Jalsah tersebut umumnya merasa puas, merasa berbahagia bisa hadir di Jalsah Salanah Kalimantan Barat tahun 2019 ini. Berharap selalu ada peningkatan dari Jalsah ke Jalsah mengenai kualitas penyelenggaraan Jalsah maupun dari hal-hal ceramah dan sebagainya. Oke, setelah acara kesan dan pesan tadi, acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Amir Nasional Maulana Abdul Basit Said. Arti jasa itu sendiri adalah merupakan pertemuan tahunan yang hal ini telah digagas oleh Hadrat Mas Salam sebagai pertemuan rohani perkumpulan Jemaat Ahmadiyah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan kecintaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW dan juga sesama. Dan arti jasa itu sendiri, kalau kita kembali kepada bahasa, jalsah itu asal kata dari kata bahasa Arab jalasa yajlisu, artinya duduk. Artinya duduk-duduk sambil mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Bapak Mubalik, sehingga dengan ceramah-ceramah tersebut kita semua mendapatkan siraman dan juga pencerahan kerohanian bagi seluruh anggota. Esensi jalsah bagi kita semua ini merupakan pertemuan yang sangat penting sekali, di mana tadi bahwa isinya ketika kita menghadiri jalsah itu adalah untuk mendengarkan nasihat-nasihat kerohanian supaya meningkatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Hadrat Mas Salam menghendaki setiap anggota untuk hadir pada kesempatan jalsah, dan kita sampai di Kalimantan Barat ini di tempat yang paling jauh dari ibu kota provinsi, dan kita sudah menempuh jarak puluhan kilo sampai berjam-jam, dan karena sangat pentingnya pertemuan ini dan ini merupakan perintah dari Hadrat Mas Salam sendiri, oleh karena itu disinilah letak dari pentingnya kita menghadiri Jalsah Salanah yang telah digagas oleh Hadrat Mas Salam. Senang sekali bisa tergabung di kegiatan ini dan sangat mengapresiasi sekali dengan terselenggaranya kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan tanpa terkendala suatu apapun, dan harapannya semua yang terlibat dalam kegiatan ini dapat memetik manfaat dari terselenggaranya kegiatan ini.
Menurut saya ini kegiatan yang sangat baik di mana dapat menyatukan silaturahmi dan juga sebagai sarana penyambung ya silaturahmi tersebut, dan juga ada poin-poin keagamaan yang juga disampaikan, dan menurut saya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat baik sekali. Ini adalah kali kedua saya hadir di acara tahunan ini. Kesan saya selama mengikuti 2 kali kegiatan ini adalah kegiatan yang singkat tetapi padat dan syarat dengan makna, karena di dalamnya ada banyak sekali pesan-pesan perdamaian dalam kondisi yang terkini, di mana kita saling mengingatkan bahwa di atas nilai-nilai agama dalam spiritual yang tertinggi adalah kemanusiaan. Dalam konteks hari ini bahwa kita semua sadar semangat untuk perdamaian, toleransi terhadap sesama itu terus digelorakan dalam konteks kekinian hari ini dan terus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah saya hadir di sini dan diundang, di sini banyak sekali hal-hal yang bersifat positif untuk membangun kerohanian. Jadi harapan kami nanti mari kita bersama-sama bagaimana kita meningkatkan rasa silaturahmi antar umat beragama sehingga kita tidak bercerai-berai, dan artinya terjadi suatu kedamaian, dan kedamaian itu intinya indah. Dengan acara ini moga-moga akan berlangsung terus, dan kami selaku pemerintahan desa tentunya akan mendukung program ini, dan harapan kami pemuda juga di sini berturut serta untuk memeriahkan acara ini, sebab bukan apa, pemuda adalah suatu tampuk atau ujung tombak bagaimana untuk menjadi manusia yang berguna untuk kemajuan negara kita. Untuk perdamaian, yaitu bagaimana kita satu yang lain saling terhubung, saling terkoneksi di dalam damai. Jadi tidak ada membeda-bedakan satu yang lain, tidak ada saling menyalahkan, saling memojokkan, tetapi di dalamnya bagaimana kita membangun bangsa, bagaimana kita membangun negeri, bagaimana kita membangun generasi dengan iman, dengan akhlak, dengan moral yang baik. Sehingga di dalam semuanya itu kita menjadi satu untuk yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan. Oleh karena itu, kami bersyukur boleh di tempat ini, sore ini menghadiri kegiatan yaitu di Sompak, di Kampung Anam, kegiatan daripada teman sahabat dari Ahmadiyah. Alhamdulillah dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala, Jalsa Salanah wilayah Kalimantan Barat telah terselenggara dengan lancar. Saya ucapkan mubarak kepada seluruh panitia dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalam terlaksananya jalsa kita ini. Harapan kita mudah-mudahan jalsa wilayah tahun yang akan datang lebih lagi pengunjung lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan insya Allah sarana dan prasarana yang akan kita perbaiki. Mudah-mudahan semua dengan kerjasama yang baik, maka insya Allah tahun depan jalsa akan bertambah baik dari segala